hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang tiada taranya, Tuhan yang tiada bandingannya, Tuhan yang bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Malam ini kami bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa, membawa kami menikmati hadirat Tuhan, terlebih membawa kami mendengarkan suara firman. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami semua. Apa yang harus kami ketahui malam hari ini Bapa, beritahulah bagi kami. Urapan kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap taburan firman Allah tidak akan pernah berlalu, tetapi tertanam dalam lubuk hati kami. Urapan kuasa Tuhan mengalir bagi hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, shalom. Shalom. Ya, di minggu ini sesuai dengan kalender gereja kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan baca ayat-ayat ini untuk kita semua. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, di iPad saudara, di handphone saudara. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang kita baca ini adalah rangkaian khotbah tentang akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan khotbah Yesus tentang akhir zaman ini, kalau kita perhatikan dari pasal yang ke-24, karena hanya 2 pasal khotbah tentang akhir zaman dari Tuhan Yesus ini muncul dari satu peristiwa. Selesai Yesus berkhotbah di Bait Allah, lalu dia keluar dari Bait Allah, tiba-tiba murid-muridnya menegur dia sambil berkata, coba kamu lihat Bait Allah itu. Lalu Yesus memandang Bait Allah itu dan Yesus berkata, akan tiba waktunya, akan tiba masanya, satu batu yang satu tidak akan tersusun rapi. Artinya, satu saat akan tiba waktunya Bait Allah itu akan diruntuhkan. Pada saat Yesus menanggapi dan memberikan gambaran tentang apa yang terjadi tentang Bait Allah itu, muncul 3 pertanyaan yang mereka berikan kepada Yesus. Pertanyaan yang pertama, mereka berkata, bila manakah peristiwa itu terjadi? Artinya, bila manakah, kapan peristiwa runtuhnya Bait Allah itu? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kapan Engkau akan datang?
yang kedua kali. Dan pertanyaan yang ketiga tentang kapan kesudahan dunia ini. Lewat peristiwa itu, Yesus memberikan satu tanggapan tentang bait Allah. Lahirlah 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini sangat erat berhubungan dengan peristiwa akhir daripada dunia ini. Dan Yesus memberikan beberapa gambaran, memberikan beberapa ilustrasi, memberikan beberapa perumpamaan peristiwa tentang kapan runtuhnya bait Allah itu. Yesus tidak mengatakan tanggal, hari, kapan waktunya, tetapi Yesus hanya memberikan gambaran, tanda-tanda tentang peristiwa runtuhnya bait Allah itu. Dan kapan kedatangan Tuhan, Dia tidak menunjukkan hari dan tanggalnya, tetapi Dia memberikan juga gambaran, tanda-tanda peristiwa datangnya Yesus untuk kedua kali. Dan kapan dunia ini akan berakhir, Yesus memberikan gambaran dengan satu peristiwa yang sudah kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Ayat 34 sampai ayat 40 itu merupakan potongan ayat. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-31, Yesus memberikan gambaran bahwa akhir zaman, berakhirnya dunia ini akan diawali dengan peristiwa penghakiman bagi dunia ini. Akan diawali dengan peristiwa penghakiman bagi dunia ini. Dan Yesus mengilustrasikan bahwa penghakiman dunia ini diawali dengan seorang anak manusia datang dalam kemuliaannya. Kalau saudara perhatikan pada ayat yang ke-31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Peristiwa penghakiman, Yesus memberikan gambaran seperti bangsa-bangsa yang akan dikumpulkan, dan diberikan gambaran seperti seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Tuhan Yesus tidak berkata peristiwa akhir zaman, penghakiman bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa. Dia tidak katakan di mana seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba. Tetapi Alkitab berkata, bagaikan gembala memisahkan domba dari kambing. Bukan memisahkan antara kambing dan domba, tetapi memisahkan domba dari kambing. Nangkap maksud ini? Agak berbeda kalau dikatakan Yesus memisahkan domba dan kambing. Peristiwa akhir zaman, penghakiman akhir zaman agak berbeda dengan dikatakan dipisahkannya domba dan kambing. Tetapi Alkitab berkata memisahkan domba dari kambing. Kalau digambarkan seperti kambing dan domba bersama-sama di satu kandang, peristiwa penghakiman, Yesus tidak memisahkan domba dan kambing, tetapi Yesus ambil domba dari antara kambing. Kambing tinggal di situ, hanya domba yang diambil, hanya domba yang dipisahkan. Amin. Dan saya ingin sampaikan, Tuhan tidak pernah memisahkan kambing dan domba. Tuhan hanya mengangkat domba dari antara kambing. Artinya Tuhan hanya memisahkan kita dari dunia ini. Dan orang yang mau tinggal, ya itulah dia. Yang mau jadi kambing, ya kambing. Dia karena di situ tempatnya, di situ lokasinya, gitu kira-kira. Tuhan tidak angkat kambing dari lokasinya. Tuhan hanya angkat domba. Dan kita termasuk orang yang diangkat, yang dipisahkan dari kelompok kambing. Dan tidak ada dombing di sini. Yang ada kambing dan domba. Nggak ada dombing. Yang ada dombing itu hari Minggu dia domba,
di luar sana dia kambing. Tidak ada. Yang ada hanya adalah domba, dan domba itu akan dipisahkan. Waktu domba dipisahkan, kambing ini tidak diangkat, ada di situ juga dia. Karakter kambing itu tinggal di dunia ini. Di jemaat Okum ini pernah seringkali saya sampaikan ilustrasi ini. Ada seorang ibu yang dengar firman Tuhan. Waktu pendeta katakan siapa yang ingin masuk surga, semua angkat tangan. Cuma ada satu ibu nggak mau angkat tangan. Kamari. Siapa yang mau masuk neraka? Nggak ada yang angkat tangan, termasuk ibu ini nggak mau angkat tangan. Ini pendeta bingung. Ini perlu kanseling khusus ini, jangan ada kurang-kurangnya. Selesai ibadah, tanya lagi pendeta sama ibu. Bu dengar firman Tuhan? Oh ya, luar biasa, pendeta jawabannya bagus. Tapi waktu saya katakan naik ke surga, angkat tangan, ibu nggak angkat tangan. Waduh, susah ke surga Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta kalau tentang surga banyak persyaratan. Gak boleh inilah, gak boleh itulah. Udah susah sekali, susah. Kalau saya ikut ukuran saya belum masuk nominasi. Jadi ibu tadi bilang masuk neraka nggak mau. Aduh, lebih parah lagi. Pak Pendeta bilang itu api di neraka panasnya luar biasa. Jadi ibu mau apa? Ya udahlah, yang mau ke surga, yang mau ke neraka, biarlah saya di sini aja. Yang mau ke surga lah. Yang mau ke neraka lah. Biar saja saya ada di sini. Nggak ada. Hanya ada pilihan. Dia tinggal di sini pun dunia ini akan dihanguskan, akan dibumi hanguskan, akan dihancurkan. Oleh sebab itu yang diinginkan Tuhan adalah karakter domba, di mana Tuhan katakan dia memisahkan domba itu. Dia mengangkat domba dari antara kambing. Jadi karakter kambing ini yang tinggal, sifat kambing ini yang tinggal. Kalau kau tahu sifat kambing, baca ayat 41 sampai dengan selesai. Itu sifat kambing, karakter kambing. Yang Yesus katakan khusus kepada domba yang dipisahkan. Waktu dipisahkan, bingung ini domba. Waktu bingung, Yesus katakan ketika, kalau kita baca ayat yang ke-34, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpahan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka kata orang-orang benar ini, katanya, Tuhan, bila manakah? Bila manakah? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau di penjara? Kapan engkau sakit? Kapan engkau sebagai orang asing? Kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Lalu kami mengunjungi engkau, kami memberi makan engkau, kami memberi minum engkau, kami memberi engkau tumpangan. Lalu Yesus berkata, ayat yang ke-40, ini merupakan ayat kunci. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Yesus menjawab mereka dengan mengambil seorang yang hina. Yesus katakan, sebagaimana engkau lakukan kepada seorang yang paling hina ini, engkau telah melakukan itu untuk aku.
orang yang hina, orang yang merasa hina, orang yang dihinakan. Nah, itu kira-kira orang hina, orang yang merasa hina, dan orang yang dihinakan itu agak beda, betul kan? Kalau orang yang merasa hina, saya dulu waktu di Manado, tamat SMA belum kerja, ada dengan teman juga belum kerja. Tiba-tiba berpisah dengan satu teman, dia sudah bekerja. Dia kerja di dinas kebersihan Kota Madia Manado. Waktu dia lewat di dekat rumah saya, karena rumah saya di pinggiran pantai yang jalan sekitaran kuat, dia tukang ambil sampah. Sudah mau bekerja ini. Kita tegur dia, saya tegur dia. Sombong sekali kan, mentang-mentang sudah bawa pekerjaan, tak dia mau tegur. Itu garu-garu rumput itu, garu. Dia lompat dari mobil, dia kerja saya. Mungkin, mentang-mentang kita tuh angkat rumput, angkat sampah. Siapa yang menghina? Itu merasa diri hina gitu. Sebenarnya nggak hina, betul kan? Saya katakan sombong, mentang-mentang sudah dapat pekerjaan. Kita ini masih nganggur. Dia udah dapat pekerjaan dinas kebersihan, angkat sampah, taruh di truk sampah Kota Madia Manado. Waktu kita tegur dia marah, dia bilang menghina. Siapa yang menghina? Itu namanya orang yang merasa diri hina. Dan ada orang yang tidak hina tetapi dihinakan orang. Cuma karena tidak suka, karena tidak mau dengan orang itu, macam-macam yang dia lakukan. Dan ada orang yang memang profesinya di kacamata manusia memang hina. Kalau saya baca dalam kamus bahasa Indonesia tentang kata hina ini begini artinya. Hina yang pertama artinya rendah kedudukannya, dari pangkat, dari martabatnya. Itu yang pertama. Hina yang kedua, keji, tercela, dan tidak baik. Yang berhubungan dengan ada perbuatan, kelakuan. Orang ini hina sekali karena kelakuannya, mentalnya bobrok, kehidupannya begini, amoral dan segala macam. Itu hina. Pekerjaannya sangat hina. Aktivitas hidupnya sangat hina. Nah, kita katakan, Tuhan tidak mengkategorikan hina yang model mana. Tetapi Yesus katakan, ketika aku melakukan kepada saudaraku yang paling hina. Hina apakah merasa diri hina? Merasa apakah dia dihinakan? Apakah dia memang benar-benar hina? Alkitab berkata, siapapun dia, siapapun orangnya, tidak ada alasan untuk kita menjauhkan diri, tetapi justru kita memperhatikan orang itu. Siapapun dia, hina dari segi ekonomi, dari jabatan. Kalau kita lihat orang itu merasa, kita lihat dari segi sosial ekonomi di bawah kita. Ada saya dengar dari satu dokter, dia mengilustrasikan di dalam diri manusia ada 3 karakter yang berhubungan dengan sosial hidup orang itu. Kalau dia berjumpa dengan orang yang di bawah dia tengok. Kalau dia rasa dari sisi sosial ekonomi sama, saling menatap. Kalau orang yang dia berjumpa yang di atas, dia tengok. Itu dalam satu diri orang itu. Dalam diri orang itu dia menyimpan 3. Dan Alkitab berkata, kadang-kadang kalau kita berjumpa dengan orang yang kita rasa di bawah dari segi standar ekonomi, dari pendidikan, dari apa segala macam, kita tengok orang lalu bilang dia ekor mata. Dia mata sebelah. Sama dia. Kurang ajar di Amerika dia begitu dulu orang kita tahu kan sampai dia di surga. Sampai dia kita tahu persis dia memang dia begitu. Dulu orang begini begitu.
surat bawaan dari dulu. Opa saya dulu kalau kasih ajar saya menulis membaca, dia bilang, opa keras. Dia nggak bilang, opa didik keras sama kalian sebagai cucu supaya kalian jadi orang. Kalau sekarang ini masih jadi apa ini? Cukup opa dengan menghadapi orang tua tuh model seperti itu. Moni jangan, Moni harus jadi orang. Berarti tapi orang tua dan opa perlu jadi orang. Alkitab katakan, sebagaimana engkau melakukan kepada seorang yang paling hina, orang yang tidak dianggap dari sisi ekonomi, bahkan lebih lagi orang yang kita anggap suka melakukan kejahatan, kita anggap hina oleh karena kehidupannya, amoralnya, kehidupannya yang tidak sesuai dengan firman, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Seringkali kita hinakan, kita jauhkan, kita tidak peduli. Tetapi Alkitab berkata siapapun dia adalah ciptaannya Tuhan. Amin. Siapapun dia adalah karya Tuhan yang mulia. Sehingga tak kala dia sakit, wajar kita kunjungi dia. Tak kala dia dalam keadaan susah, wajarlah kita membantu dia. Karena dia adalah bagian dari karyanya Tuhan. Dia adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Saya dengan istri saya senang nonton sinetron, memang televisi di rumah, memang film sinetron terus. Dan saya dari istri saya lebih baik kita nonton yang begini supaya sama-sama berdua mengerti. Tahu dia punya jalan cerita. Tidak baku-baku rawa, baku-baku rai. Nonton satu film yang bersifat religius. Orang soleh, soleha, wah, sembahyang amat sangat khusyuk sekali. Tiba-tiba di lingkungan kampung itu ada orang meninggal. Waktu meninggal diumumkan ada yang meninggal. Lalu istrinya bilang sama suaminya yang soleh, dia bilang, Mas, ada loh yang meninggal, yuk kita melawan. Siapa? Si A. Kenapa mati? Oh, overdosis narkoba. Lalu dia bilang, oh, nggak layak dikunjungi, nggak layak dilawati, karena matinya seperti itu. Tapi kalau dengar camat yang mati, siapa yang mati? Camat. Siapa yang mati? Bupati. Siapa yang mati? Wali kota. Dan diundang dia datang. Dia rasa lebih layak mengunjungi camat yang mati, wali kota yang mati, bupati yang mati. Gak tahu nih bupati dan camat ini lebih banyak bikin mati orang. Saya pernah waktu di Jakarta Timur, perpanjang KTP, dia terima dari kepala sampai kaki. KTP cuma 1.500, dia minta 15.000. Mulai ditelusuri, sakit hati, marah. Tapi orang yang model begitu, bikin mati orang. Kalau dia mati banyak orang yang kunjungi. Nggak tahu banyak yang dia bikin mati. Alkitab katakan siapapun, sehina apapun, kehinaan orang yang kita melihat dari kedudukan orang itu. Tetapi kita lihat siapapun dia adalah, Yesus katakan, saudaraku. Amin. Dia adalah saudaraku. Jangan kita menjauhkan diri, jangan kita biarkan hidupnya seperti itu. Tetapi mari kita berkata, tak kala dia dalam keadaan susah, mari kita kunjungi dia. Tak kala dia butuh bantuan kita, mari kita kunjungi dia. Jemaat ICF, bagian ini merupakan tuntutan setelah kita turun gunung. Selesai retreat, ada satu topik tentang kasih. Kasih yang tidak pandang bulu. Amin.
Kita anggap orang yang ada di sekitar kita orang yang hina, orang yang tidak pantas ditolong, orang yang seringkali menyusahkan kita, yang tidak layak untuk kita perhatikan, orang yang tidak pernah memperhatikan saya, tidak layak juga saya memperhatikan dia. Alkitab katakan siapapun orang itu, sehina apapun, Yesus berkata, dia adalah saudaraku. Wajar kita menolong dia, wajar kita pedulikan dia, sehingga pada saat tiba waktunya, pada tiba waktu dunia ini akan diselesaikan, dunia ini akan habis, dunia ini akan berlalu. Pada saat Yesus akan datang kedua kali, maka dia akan mengangkat kita, dia akan ambil kita dari antara kambing ini, dia akan tinggalkan kambing ini lenyap bersama dengan dunia yang akan berlalu, tetapi dia akan ambil kita sebagai domba, orang benar, dan akan tinggal bersama-sama dengan dia. Di mana dia berada, di situ juga kita akan berada. Itu yang Yesus harapkan. Itu jawaban Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Kapan dunia itu berakhir? Dunia akan berakhir tak kala domba diangkat di antara kami. Dunia ini akan lenyap tak kala Tuhan memisahkan kita dari dunia ini. Tuhan mengambil kita sebagai domba-domba pilihannya. Tetapi alangkah malangnya kita kalau kita merasa diri domba tetapi masih memiliki karakter kambing. Alangkah malangnya kita. Hari Minggu kita domba, Senin kita kambing. Hari-hari tertentu karakter domba yang kita tunjukkan, tetapi ada bagian-bagian tertentu karakter kambing yang kita nampakkan. Karakter kambing, sifat kambing itu salah satunya tukang tanduk. Senang sekali bertanduk, orang nanduk itu. Nanduk sana, nanduk sini. Puji Tuhan, untuk jemaat hukum ini nggak ada yang tukang tanduk. Amin. Kalau tuh mau tanduk, belum tanduk, belum bertumbuh. Mau bertanduk tapi tanduk kasihan belum ada. Puji Tuhan, jangan bertumbuh tanduk. Amin. Sehingga usia sudah 13 tahun. Amin. Karena jemaat manis-manis semua. Ya, mau bertanduk tapi kasihan tidak ada tanduk, jadi nggak pernah bertanduk. Tidak ada kekuatan untuk bertanduk, karena memang ada tanduk gitu. Karena jemaat adalah memiliki karakter domba. Karakter domba. Jemaat di sini kalau berdoa syafaat, kadang-kadang saya bingung. Siapa yang didoain? Jemaat bukan, tetapi di mana? Tinggal di mana? Di ujung sana, tapi didoakan di sini. Itu sifat domba.